Pemirsa, sejumlah kepala daerah terus membagikan kegiatan serta ciri khas wilayahnya mereka masing-masing. Gubernur Maluku Utara Serly Cowanda bagikan makanan khas hingga lokasi unik di wilayahnya. Ini kue lontar dari Maluku Utara. Aku sih bilang biasanya kue susu, tap susu, tapi ternyata di sini namanya kue lontar. Gubernur Maluku Utara Serly Cowanda membagikan momen ia makan kue khas Maluku Utara, kue lontar. Kenikmatan paling instan itu adalah makan. Kalau lagi sedih, makan. Serly termasuk salah satu yang sering membagikan ciri khas wilayahnya di media sosial. Makan itu udah bahagia. Tak hanya itu, ia juga bagikan lokasi-lokasi unik di Maluku Utara. Salah satunya di Pantai Air Panas Tawa yang berada di Halmahera Selatan. Coba katanya bisa matang telurnya setelah 15 menit. Matang kayaknya. Serly memasak telur di pinggir laut yang dikenal dengan airnya yang panas. Hasilnya, ternyata telurnya bisa matang tanpa menggunakan kompor. Tak hanya Serly, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, juga menjaga ciri khas Bangka. Salah satunya dengan mengadakan sajian dulang yang merupakan tradisi nganggung di Bangka Selatan. Kawan-kawan ini semuanya bergotong royong dan ini betul-betul tidak menggunakan anggaran, sifatnya emang betul-betul saya ajak bagaimana kita semua mau bersedekah secara ikhlas kepada sesama kita di 1 Muharram 1440 Hijriah. Sebanyak 190 dulang berisikan berbagai macam makanan disajikan secara gratis di kawasan alun-alun Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Tradisi nganggung adalah simbol dan kekompakan masyarakat Bangka Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang gara-gara mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RS Welas Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDI menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya orang Jakarta. Banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji menanggung biaya pengobatan warga yang menjadi korban kapal tenggelam di Selat Bali. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjamin Pemprov Jatim menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Bagi warga Jawa Timur yang menjadi korban akan dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim. Sementara itu hingga kini pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Semua akan menjadi tanggung jawab Pemprov jikalau mereka berkenan dilayani di Rumah Sakit Pemprov Jawa Timur. Kita berterima kasih kepada seluruh tim gabungan yang terus berusaha melakukan pencarian dari manifest ya yang ada di kapal itu, baik penumpang.
Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 65 orang dan 22 kendaraan terombang-ambing di tengah gulungan ombak dan langit gelap. Kapal mengalami mati listrik, lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam di Selat Bali. Namanya itu, yang sebelahnya Pak Haji Mas. Ini juga tangganya juga ya. Masya Allah. Rabu, sekitar pukul setengah 12 malam, kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali. Kapal baru saja bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. 20 menit sebelumnya, kapal yang membawa 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan tidak pernah sampai ke tempat tujuan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Mason ini. Dia tahu itu namanya itu. Yang sebelahnya Pak Haji Mas. Ini juga tangganya juga ya. Ya Allah. Itu selamat Pak. Mulanya, kapal dilaporkan mengalami mati listrik, kemudian lambung kapal bocor. Seluruh penumpang pun panik dan terombang-ambing di tengah gulungan ombak serta langit gelap. Peristiwa ini terjadi saat ombak sedang tidak bersahabat. 30 orang selamat, beberapa di antaranya ditemukan dalam skoci. Sementara itu, 6 orang tewas dan 29 lainnya hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pertanian menggelar peringatan Hari Krida Pertanian di Jakarta. Dengan tema peringatan Hari Krida Pertanian ke-53, acara ini menandai tonggak sejarah untuk mendorong transformasi sistem pertanian nasional menuju kedaulatan pangan. Peringatan Hari Krida Pertanian ke-53 digelar Kementerian Pertanian di lapangan utama kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta. Momentum ini menandai tonggak sejarah untuk mendorong transformasi sistem pertanian nasional menuju kedaulatan pangan. Melalui acara ke-53 ini juga menegaskan transformasi penyuluh merupakan langkah strategis untuk mengembalikan semangat swasembada di tengah dinamika global dan tantangan pemasaran produk pertanian. Adalah tonggak sejarah, milestone, stok kita tertinggi sesuai FAO, juga lompatan produksi kita sesuai FAO dan USDA itu cukup signifikan. Kementerian Pertanian juga memberikan penghargaan kepada 10 penyuluh terbaik nasional. Masing-masing menerima kendaraan operasional berupa motor trail dan motor matic untuk mendukung tugas di lapangan. Daya gunaan penyuluh pertanian dan salah satu poin yang ada di sana adalah mengalihkan penyuluh dari pusat ke daerah, dan selama proses itu berjalan pada tahun 2025 ini mudah-mudahan nanti 2026 semuanya sudah clear dan semua penyuluh sudah menjadi pegawai pusat, maka kemudian kita juga bisa melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian ya. Melalui rangkaian acara ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pengabdian penyuluh sebagai garda terdepan pembangunan pertanian di daerah. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Auliansyah Ramadan, Zulkarnain, iNews melaporkan.